Pertama diawali oleh dua orang yang terlibat dalam produksi siaran langsung di Afrika TV. Mereka adalah Vijay Yakwang diperankan oleh Ryu Dok-hwan dan PD Park yang diperankan oleh Joo Bok-hye yang sama-sama tertarik dengan podcast bergenre horor. Pada episode hari itu, mereka membahas sebuah film dokumenter dari Jepang yang meliput profesi seorang dukun di Korea yang berhasil menemukan mayat seorang anak kecil di dalam sumur tua yang telah hilang secara misterius di sebuah pulau kecil bernama Bija. Baik Vijay Yakwang maupun PD Park selalu berusaha untuk mencari materi yang provokatif serta menarik. Tentunya, materi tersebut akan disiarkan secara langsung di kanal mereka untuk mendapatkan uang dan juga ketenaran. Dalam usaha mereka untuk dapat mengumpulkan banyak penonton dan juga balun atau yang disebut mata uang online, mereka pun membuat sebuah polling. Apakah penonton mau melihat mereka mendatangi Pulau Bija itu untuk episode berikutnya? Hasilnya, banyak penonton yang memberikan balun dan menantikan kehadiran mereka di pulau itu. Scene beralih ke hari berikutnya, di mana mereka melakukan perjalanan menyeberangi laut dengan sebuah perahu menuju Pulau Bija. Sesampainya, mereka mulai menyusuri pulau tersebut sambil melakukan siaran langsung di kanal mereka hingga tengah malam. Dan akhirnya mereka pun menemukan lokasi sumur tua yang dicari. Vijay Yakwang mulai menunjukkan keisengannya dengan berpura-pura menjerit kesakitan dan hampir tertarik ke dalam sumur. Sontak hal ini membuat rekannya PD Park kaget dan menjerit. Ternyata di dalam sumur tersebut terdapat sebuah boneka yang sudah usang. Tak puas dengan keisengan tadi, Vijay Yakwang berpura-pura kesurupan sambil memegang boneka tersebut sampai membuat PD Park panik dan ketakutan. 하지 말라고. 별풍선 100개 감사합니다. 123개. 야, 별풍선 터지잖아. Hari berikutnya, Vijay Yakwang nampak tidak bersemangat karena belum menemukan materi yang menarik untuk episode pekan depan. Hingga tiba-tiba dia mendapat email dari seseorang yang tidak dikenal. Email itu berisi video misterius yang menampilkan seorang gadis sekolah menengah berada di sebuah kamar mandi perpustakaan yang secara tiba-tiba menjadi gila karena terlibat dalam permainan one man tag. Permainan itu sebenarnya adalah ritual pemanggil hantu, dan gadis itu secara tiba-tiba menghilang. Vijay Yakwang dan PD Park yang merasa peristiwa ini menarik untuk diselidiki mulai mendatangi tempat kejadian di mana gadis itu menghilang. 튀어봐. 뭐 나온 것 같아. 보자. 혼자 하는 숨바꼭질. 하여튼 일본 놈들 아주 끊임없이 만들어내요 아주. Setibanya di sana, mereka berdua tidak mendapatkan petunjuk apapun karena perpustakaan E+ itu telah tutup dan menjadi gedung kosong. Akses pintu masuk pun terkunci hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Di perjalanan pulang, mereka melihat sekumpulan pelajar di halte bus. Vijay Yakwang berusaha mencari informasi dari pelajar-pelajar tersebut. Dan salah satu pelajar tersebut memiliki seorang kakak yang kebetulan adalah teman sekelas dari gadis dalam video misterius itu. Vijay Yakwang pun mengajak pelajar itu untuk mewawancarai kakaknya. 사진 보여줬잖아. 친했어? 아니요. 그럼 미친년하고 어떻게 Si kakak itu kemudian menceritakan bahwa gadis dalam video itu bernama Hyejin dan Park Suyong. Sebelumnya, Hyejin melakukan permainan one man tag itu dan merekamnya, kemudian menjadi populer di kotanya. Hal yang sama ingin dilakukan oleh Park Suyong. Ia juga ingin menjadi populer seperti Hyejin. Dan akhirnya Suyong pun mengajak Hyejin melakukan permainan itu bersama. 혜진이가 인형을 가져가 버리니까. Hyejin menjadi kameramen dan memberi arahan ritual, sedangkan Suyong yang mempraktekannya. Suyong memegang sebuah boneka kesayangannya bernama Momo. Kemudian membelah bagian perut boneka itu dan mengisinya dengan beras, beberapa helai rambut, dan beberapa potongan kuku. Kemudian menjahitnya kembali dan merendamnya ke dalam air. Hyejin mematikan lampu sembari Suyong menyebut namanya sendiri sebanyak 3 kali. Kemudian lampu itu dinyalakan kembali dan Suyong mulai menusuk-nusukkan silet ke boneka Momo.
Yejin memberi arahan Suyong untuk meminum air garam yang telah disiapkan dan bersembunyi selama 10 menit. Ketika Suyong akan pergi bersembunyi, ia memberikan sebuah korek api kepada Yejin dan mengingatkannya untuk tidak lupa membakar boneka itu setelah 10 menit. Di saat Suyong sedang bersembunyi, Yejin diam-diam kembali ke dalam kamar mandi sambil berbicara dengan seseorang di telepon yang menyuruhnya untuk diam-diam mengambil boneka Momo. Suyong yang kembali ke kamar mandi kaget melihat boneka Momo menghilang. Ia menangis sembari mencari boneka Momo. Hingga tiba-tiba pintu terkunci dan Suyong makin ketakutan saat melihat sosok yang muncul namun tidak terlihat di kamera. 강혜진, 장난치지 말고 문 좀 열어줘. 아, 왜 그래? 문 좀 열어줘. Setelah mendapat informasi, Vici Yakwang dan rekannya mencari keberadaan Suyong yang diketahui pernah tinggal di asrama tak jauh dari perpustakaan E+. 저 혹시 그 여자애 보신 적 있으세요? 그럼요. 한 서너 번? 그 눈이 살짝 뭐랄까 그 왜 약 때리는 눈이긴 한데 응? 뭐 애는 얌전하니 이쁘장한 게 생겨가지고 근데 여기서 잠은 잘 안 자는 것 같더라고. 아, 글쎄 몇 달 됐는데 애가 Mereka meminta bantuan penjaga asrama untuk membuka pintu kamar Suyong yang telah lama ditinggalkan. Betapa kagetnya mereka semua saat melihat kamar Suyong sangat kumuh dan penuh dengan kertas-kertas menempel yang biasa digunakan dukun untuk mengusir hantu. 왜요? 뭐야 이게 봐봐, 나와봐. 나야 당신 여기 이런 거 알고 있었어? 뭐야 이거 진짜. 아 어디긴 어디야 510호 오마이갓. 여기 지금 아주 진짜 생나지가 장난 아니다, 장난 아니야. 어? 야, 이거 봐. 얘 미쳤네, 진짜. 어? 얘가 어떻게 이렇게 될 수가 있냐? 야, 이거 진짜 100% 리얼이야. 완전 리얼이야. 얘 상태 생각보다 심각하네, 진짜. 야 근데 얘 진짜 살려고 무진장 노력한 거 하지 않냐? 미쳤다고 하기엔 너무 절박한데. Vici Yakwang pun juga menemukan CD berisi video one man take dan rekaman CCTV dari perpustakaan E+ di dalam kamar Suyong. Di scene selanjutnya, Vici Yakwang dan PD Park sedang siaran langsung podcast mereka dan membahas tentang permainan one man take. Vici Yakwang menunjukkan video yang ia terima kepada penonton dan menjelaskan informasi yang telah ia dapat, bahwa itu terjadi di tahun 2013. Setelah dua gadis itu bermain, mulai muncullah kejadian-kejadian aneh, hingga akhirnya perpustakaan itu tiba-tiba bangkrut, dan pemiliknya gantung diri. Hal ini diyakini karena dua gadis itu tidak membakar boneka Momo, sehingga berubah menjadi sebuah kutukan. Vici Yakwang dan PD Park juga melakukan video call dengan seorang dukun dari film dokumenter yang mereka bahas di episode sebelumnya. Vici Yakwang menanyakan pendapat sang dukun itu soal kejadian one man take. Sang dukun menjelaskan bahwa ia mempunyai firasat yang buruk.
Perpustakaan E+ itu mempunyai energi negatif yang sama ia rasakan saat menemukan mayat anak kecil di Pulau Bija. Sang dukun juga memperingatkan Vijayakwang agar tidak pergi dan meliput perpustakaan itu. Namun, Vijayakwang tidak menggubrisnya dan malah menantang para penonton untuk memberikan banyak balun atau mata uang online jika ingin melihat mereka mencari boneka Momo dan para gadis yang hilang di perpustakaan tersebut. 하는 새끼들 진짜 야, 이 94%가 가래. 나 죽으라는 거지 아주. 흉가 없어, 흉가. Benar saja, para penonton memberinya banyak balun. Bahkan seorang penonton berinisial Sai memberi hingga 150.000 balun. 이거. 야, 지금 이거 그때 우리가 봤던 야, 또 지금 15만 개 터졌어? 15만 개. 대박. Scene selanjutnya, hari di mana mereka mempersiapkan liputan perpustakaan itu. 말고 뭐? Terlihat saat pagi hari, Vijayakwang memasang kamera di setiap sudut ruangan perpustakaan. 야, 지금 우리가 이 난리를 치고 있는데 우리도 이제 연봉 받고 할 때 됐어, 임마. 스페셜이니까 그렇지. 이 짓을. Segala sisi ruangan tak luput dari sorotan kamera. Tak lupa Vijayakwang telah menyiapkan sebuah boneka yang disimpan di dalam salah satu loker. Itu adalah bagian dari sandiwara mereka agar siaran langsung saat itu nampak sangat dramatis. PD Park yang mengatur pusat kontrol dari dalam mobil tiba-tiba merasa aneh saat melihat akun media sosial milik Suyong. PD Park dan Vijayakwang mulai mencurigai bahwa penonton berinisial Sai yang memberi mereka banyak balun persis dengan inisial nama Park Suyong. Malam pun tiba, siaran langsung dimulai. PD Park telah standby di ruang kontrol, sedangkan Vijayakwang berbekal kamera yang ia bawa menjelajahi setiap sudut ruangan di perpustakaan itu. 빨리 인사해봐. 얘들아, 오늘 카메라가 졸라 많아. 개 많아. 야, 오늘 뻑이 가는 날이야 진짜. Tujuan siaran malam itu adalah mencari boneka Momo. Awalnya Vijayakwang tak merasa takut, namun melihat komentar para penonton membuat nyalinya agak menciut. 야, 뭐 나오면 무조건 카메라에 담아야 돼, 알았지? 야, 갑자기 왜 이렇게 조용해? Hingga akhirnya sampai di satu ruangan yang penuh dengan loker, di mana Vijayakwang menyimpan boneka Momo tiruan. 야, 내가 여기 한번 볼게. Namun betapa kagetnya ia saat membuka loker itu. Boneka yang ia simpan menghilang. 뭐 없어졌어? 야, 없어졌냐고? 야, 거기 놓은 거 확실해? Ia pun menyadari pintu-pintu loker yang lain terbuka. Vijayakwang ingat betul sebelum siaran ia telah menutup semua pintu loker itu. Sesekali Vijayakwang merasa ada sesuatu yang mengikutinya. 왜? 야, 누구냐? 방송 여기까지 해. 그만해. 야, 미쳤냐? 안 돼. 야, 봐봐. Merasa ada orang lain selain mereka, Vijayakwang meminta PD Park untuk menghentikan siaran itu. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Namun PD Park memaksa Vijayakwang untuk tetap lanjut. Ia meyakinkan Vijayakwang bahwa siaran itu akan sukses dan mereka mendapat banyak uang dan ketenaran. Vijayakwang segera mencari boneka Momo di ruangan lain dengan perasaan takut karena mendengar suara-suara aneh. Ternyata suara itu berasal dari kamar mandi perpustakaan. Vijayakwang yang penasaran memberanikan diri untuk memeriksanya, dan betapa kagetnya ia menemukan seorang gadis sedang menangis di dalam kamar mandi itu. 야, 너 뭐야? 무슨 집에서 장난치냐? Gadis itu adalah Park Suyong. Vijayakwang juga menemukan boneka Momo miliknya. Ternyata Suyonglah yang sengaja mengambil boneka Momo milik Vijayakwang. Lagi-lagi Vijayakwang meminta PD Park untuk menghentikan siaran itu. Tapi PD Park bersikeras melanjutkannya. 지금 그게 중요해?
애 상태를 보고 얘기해 이 새끼야. Kemudian Fiji Kwang mengajak Suyong keluar dari gedung itu, namun Suyong malah marah. Ia menagih janji Fiji Kwang untuk menemukan boneka Momo miliknya. Fiji Kwang yang dibuat kebingungan akhirnya sadar bahwa penonton berinisial Sai yang memberinya banyak balon benar-benar Pak Suyong. Pak Suyong juga mengatakan kalau Fiji Kwang sudah menjadi bagian dari permainan. Setelah mengatakan hal itu, ia kemudian lari menuju rooftop gedung. Fiji Kwang segera mengejarnya hingga ke rooftop gedung itu dan melihat Pak Suyong menjatuhkan diri ke dalam tangki air. 야 내려와 위험해. 야 위험하다니까. Sontak hal itu membuat Fiji Kwang panik, begitupun PD Park. Fiji Kwang segera mencari cara untuk menolong Suyong. Ia berusaha mematahkan tiang penyangga agar tangki air terguling. Setelah tangki air itu jatuh dan pecah, Fiji Kwang melihat Suyong masih hidup. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat mayat Yejin memegang boneka Momo juga ada di dalam tangki air itu. Suyong segera mengambil boneka Momo itu dan berusaha membakarnya. Namun muncul suara-suara aneh hingga tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Suyong hingga menghilang. Hal itu membuat Fiji Kwang sangat ketakutan hingga berteriak meminta pertolongan PD Park. Namun PD Park hanya berfokus pada hasil rekaman mereka. Hingga akhirnya muncul sesuatu yang menyeret Fiji Kwang, kemudian ia pun menghilang. Film diakhiri dengan scene di mana Fiji Kwang dan PD Park sempat mempraktekkan ritual permainan itu, sebelum akhirnya mereka melakukan siaran langsung. 아 진짜 아무 일도 안 일어나는구만. 아유 씨. 아유 야 나간다. Namun, kesalahan yang sama mereka lakukan, tidak membakar boneka itu setelah bermain, hingga akhirnya menjadi petaka.